Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal dari Uzon Tech. Kemarin kita baru aja bikin first impression Samsung Galaxy A54 5G. Nah, sekarang di tangan gue ada Samsung Galaxy A34 5G yang harganya lebih murah, mulai dari 4,9 jutaan aja. Pengen tahu kayak gimana smartphone-nya dan impresi gue terhadap smartphone ini kayak gimana? Tonton terus. Jadi ini dia Samsung Galaxy A34 5G, sama kayak A54 5G, box dari smartphone ini minimalis, jadi nggak tebal dan udah pasti nggak bakal dapet adapter charger. Cuman buat Samsung user, kalian nggak perlu khawatir karena ya smartphone ini udah ngedukung fast charging 25 watt, jadi ya udah pakai existing charger yang udah ada juga aman. Walaupun ya kalau kalian bisa beli dengan ngeluarin harga sekitar 200-300 ribuan juga kalian bisa kok beli adapter chargernya. Oke, kita langsung buka. Nah, sama kayak sebelumnya, di sini ada box kecilnya dan ada SIM ejectornya. Terus juga kita dapat kabel USB Type-C to Type-C dan beberapa dokumen penting kayak kartu garansi dan juga buku panduan penggunaan. Ini jangan sampai hilang nih. Terus ini dia unitnya, jadi udah nggak ada apa-apa lagi dan jadi ada 3 pilihan warna dari Samsung Galaxy A34 5G. Ada black, terus juga silver, dan juga violet. Dan unit yang gua unboxing sekarang ini warna silver. Jadi salah satu hero color dari Galaxy A34 5G. Wih, cakep ya. Lihat. Impresi gua pertama ketika ngelihat smartphone ini adalah ya ini silver yang cantik sih. Ini cakep banget silvernya. Memang nggak kayak A54 5G yang bodi belakangnya terbuat dari kaca dan dilapisin sama Corning Gorilla Glass 5. Jadi Galaxy A34 5G ini bodi belakangnya pakai material polikarbonat alias plastik, tapi dibikin finishing kayak kaca. Dan finishing kayak kaca ini di smartphone ini nggak kelihatan banget lah polikarbonatnya. Makanya finishingnya tuh menurut gua ini udah keren banget dan lapisan warnanya gradasinya cantik. Magico Hiberneo udah ada di sini dan kalau dilihat dari perspektif mata gua ini warnanya merah muda malah kelihatannya. Terus ada warna hijau juga. Kalau dari kalian ini warnanya apa nih? Oke, sambil gue nyalain dulu smartphone ini, kita atur-atur dulu ya sampai masuk ke halaman utamanya. Jadi informasi buat kalian, Galaxy A34 5G ini harganya mulai dari 4,9 jutaan dan 5,39 jutaan buat varian yang paling tingginya. Jadi yang 4,9 juta itu RAM 8GB dengan storage 128GB dan 5,39 jutaan itu untuk 8 dan 256GB. Harganya sama dengan A33 5G, malah untuk varian tertinggi yang 8256 lebih murah 100.000. Dengan upgrade yang lumayan cukup banyak sih di A34 5G. Oke, ini dia halaman utama dari Samsung Galaxy A34 5G. Panel layarnya, kita ngomongin layarnya dulu ya. Panel layarnya tetap pakai Super AMOLED, kualitas yang terbaik dari Samsung. Tapi desainnya memang agak berbeda dengan A54 5G karena A34 5G masih menganut desain notch alias Infinity U. Ukuran layarnya sendiri lebih besar daripada seri sebelumnya yang cuma 6,4 inci. Sekarang A34 5G itu ukuran layarnya 6,6 inci dan resolusinya Full HD+. Bisa dilihat sekelilingnya bezelnya cukup tipis. Bagian dagunya juga menurut gue sih cukup tipis. Tapi emang nggak setipis seri flagship, ya wajar sih. Ini kan smartphone kelas menengah ya. Dan salah satu upgrade yang dikasih Samsung selain memang Super AMOLED yang lebih luas, pastinya juga refresh rate sampai 120Hz. Jadi kalian sekarang bisa dapetin refresh rate yang adaptif sampai 120Hz. Terus juga intensitas cahaya yang maksimal banget, terutama buat penggunaan di outdoor dengan sinar matahari yang cukup terik. Karena smartphone ini udah ngedukung fitur namanya Vision Booster. Jadi fitur Vision Booster ini khususnya buat kalian yang sering bepergian ke luar ruangan gitu ya, dan pakai smartphone ini ya tetap kelihatan kontennya dengan cukup baik. Karena secara nits juga brightness-nya mencapai 1000 nits. Ditambah lagi adanya fitur Vision Booster, jadi lebih mantep lagi ngeliat layar smartphone ini di lingkungan apapun. Dan yang terpenting, smartphone ini juga udah
ngantongin rating IP67. Jadi kalian bisa nyemplungin HP ini di kedalaman tertentu, tapi di durasi dalam jangka waktu sekitar setengah jam aja, dan juga tahan debu. Jadi kalian bisa ngonten di mana aja, basah-basahan juga aman dengan smartphone ini. Nah, ngomongin soal bagian belakangnya, Galaxy Identity. Galaxy Identity itu jadi konsep desain terbaru dari Samsung. Ya, menyeragamkan semua lini perangkat Samsung agar lebih premium dan mirip kayak seri flagshipnya. Kalau dari sini kelihatan banget, smartphone ini mirip kayak Galaxy S23 Plus. Kameranya vertikal dan dibikin frameless, terus nggak terlalu menonjol juga kalau dilihat dari samping, dan gripnya pun mirip dengan Galaxy S23 Plus. Cuman ya, memang tadi seperti yang gue bilang, panel belakangnya nggak dibikin dari kaca, melainkan polikarbonat. Tapi untungnya, untuk bagian depannya tetap pakai kaca dan dilapisin sama Gorilla Glass 5. Kita lanjut ke bagian spesifikasinya. Jadi, kalau seri sebelumnya pakai Exynos 1280, nah sekarang pakai MediaTek Dimensity 1080. Ya, tetap mendukung 5G sesuai namanya. Tapi ya, MediaTek Dimensity 1080 ini memang lebih cepat daripada seri sebelumnya, dimana clock speed dari MediaTek 1080 ini ya untuk prime core-nya udah mencapai 2,6 GHz. Jadi ya bakal ngebut banget sih, dan stabil. Yang terpenting prosesor MediaTek itu buat gaming, buat multitasking itu aman banget di smartphone ini. Apalagi RAM-nya udah 8GB dan harusnya sih mendukung fitur RAM Plus ya. Ya, fitur RAM Plus sampai 8GB. Jadi total smartphone ini RAM-nya bisa sampai 16GB dan storage-nya sampai 256GB yang bisa di-upgrade pakai microSD hingga 1TB. Nah, untuk slotnya ada di bagian atas. Dan tipe slotnya sendiri slot SIM hybrid. Jadi ada slot SIM 1 dan slot SIM 2. Nah, kalau mau pakai microSD-nya, maka slot SIM 2-nya harus dicabut karena bukan triple slot, melainkan SIM hybrid aja. Oke, kita masukin lagi. Ke bagian baterainya. Baterai smartphone ini tuh udah 5000 mAh dan didukung sama teknologi fast charging. 25 watt. Seperti yang gue bilang tadi, nggak bakal dapat adapter charger, tapi kalian udah bisa pakai adapter charger bawaan Samsung yang mungkin kalian udah punya sebelumnya, atau ya beli aja dengan harga 200-300 ribuan. Jadi ya cukup oke lah secara spesifikasi dari Samsung Galaxy A34 5G ini. Oke, ngomongin soal kameranya. Jadi beda banget sama Galaxy A54 5G. Kamera belakang dari smartphone ini memang tetap 3, tapi kamera utamanya 48 megapiksel dengan sensor yang masih sama dengan Galaxy A33 5G. Terus juga ada kamera ultrawide 8 megapiksel sama kamera makro 5 megapiksel. Dan kayak A54 5G juga, kamera utama dari smartphone ini udah mendukung OIS alias Optical Image Stabilization. Jadi kalian kalau ngerekam video, motret di kondisi low light itu bakal stabil dan minim noise. Jadi dengan adanya OIS, ya aman lah buat konten di mana aja. Jadi kalian nggak usah ngaktifin AIS, karena biasanya kalau pakai AIS itu ya hasil gambarnya bakal di cropping habis-habisan dan ditarik sana tarik sini biar kelihatan stabil. OIS aja udah cukup banget. Untuk kamera depannya, smartphone ini udah punya kamera selfie 13 megapiksel dan hasilnya tuh keren juga meskipun nggak sebagus Galaxy A54 5G. Well, itu aja sih first impression gua hands-on unboxing dari Samsung Galaxy A34 5G ini. Ya, seperti yang gue bilang sebelumnya, smartphone ini dibanderol dengan harga mulai 4,9 jutaan aja. Dan buat kalian yang pengen upgrade dari A33 ke A34 5G, ini upgrade yang lumayan banget. Karena harganya sama, bahkan lebih murah buat varian tertingginya. Tungguin aja lah review lengkapnya di News on Tech. Oke, gue Faisal. Sehat selalu buat kalian semua, semangat, bye!